Salam adik-adik teruna di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Ibadah persekutuan teruna kita pagi ini dilayani oleh Bapak Penatua Stefanus Mujiono. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dari nomor 21, bait yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik kami panjatkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam minggu-minggu yang lalu. Dan pada minggu hari ini Tuhan, kami boleh lagi beribadah di sini dalam keadaan sehat dan dalam selalu sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan, adik-adik layan, kakak layan, dan juga Bapak Stefanus yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut hasil orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian? Hari ini walaupun kita beribadah secara daring, adik-adik di rumah masing-masing, kiranya tidak mengurangi kekhidmatan ya ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti, terlebih melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bacaan Alkitab akan dibaca oleh anak layan, silahkan dibaca dari Kejadian pasal 31, ayat 43 hingga ayat yang ke-50. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini?
atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan kau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan kau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi aku menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan kau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan kau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ya, dari pembacaan Alkitab tadi, menarik untuk kita belajar tentang hidup berdamai seorang dengan yang lain. Kita kadang-kadang ada masalah ya dalam hubungan kita dengan teman kita, dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan adik kita, kadang-kadang bahkan dengan orang tua. Ya mudah-mudahan kadang-kadang ya, jangan sering-sering ada masalah hubungan dengan orang lain. Nah pertanyaannya, enak enggak kalau kita sedang ada masalah? Enggak enak ya, kadang-kadang kita malah enggak bisa tidur. Kita dongkol, kita enggak enak makan. Bahkan kalau masalahnya serius, kita bisa sakit juga. Bahkan ada orang yang tidak tahan dengan masalah yang sangat berat, mereka melakukan bunuh diri. Nah, jadi kalau ada masalah, adik-adik kita harus menyelesaikannya. Kita tidak boleh menyimpannya, kita tidak boleh terus-menerus tidak menyelesaikan masalah tersebut. Kitab suci mengajarkan kalau bisa jangan sampai matahari terbenam dan masalah belum terselesaikan. Artinya apa? Kita harus cepat-cepat menyelesaikan masalah di antara kita. Mari kita belajar dari kitab bacaan tadi, dari Yakub. Yakub adalah leluhur bangsa Israel. Bagaimana dia menyelesaikan masalah yang tidak mudah. Karena masalahnya adalah dengan orang yang sangat dihormati, sangat dihargai, yaitu kalau orang Batak bilang tulangnya, ya hula-hula, pamannya. Saudara laki-laki dari ibunya itu tidak mudah. Mari kita lihat beberapa hal. Bagaimana masalah hubungan ini dapat diselesaikan. Pertama, Tuhan Allah campur tangan. Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah mengontrol segala sesuatu, termasuk Tuhan Allah mengontrol orang-orang yang sedang ada dalam masalah dalam relasi tersebut. Nah, bagaimana caranya Allah mengontrol? Yang pertama, Tuhan Allah menjumpai Yakub, karena ada masalah dalam keluarga itu ketika Yakub ada di Padan Aram, lalu Tuhan memberitahu, udah kamu pulang saja ke rumah leluhurmu, kepada rumah ayahmu dan sanak saudaramu. Lalu Yakub rundingan dengan istri-istrinya, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke tanah Kanaan, kembali kepada orang tuanya, kepada Bapak Ishak. Nah, situasi itu ya tidak enak karena dia pergi tidak sendiri, dia pergi dengan istri, anak perempuan Bapak Laban, pergi juga dengan anak-anak yang masih kecil-kecil, jumlahnya waktu itu kemungkinan besar sudah 12. Jadi 11 laki-laki dan 1 orang anak perempuan namanya Dina. Lalu mereka pergi, 3 hari kemudian Laban diberitahu, Yakub pergi meninggalkan rumahmu. Dan apa yang terjadi? Wah, Pak Laban tentu saja marah. Kenapa dia pergi diam-diam? Apa ini? Ada apa ini? Gak beres ini.
Lalu dia dengan anak-anaknya, dengan serombongan orang, mengejar Yakub dan keluarganya. Dan menarik, 7 hari kemudian, Laban bisa mengejar Yakub dan rombongannya dan keluarganya. Tapi bagaimana Tuhan campur tangan? Sehari sebelum bertemu Yakub, pada malam harinya Tuhan menjumpai Laban. Lalu memberitahu, jangan apa-apakan itu Yakub. Ya, jangan bikin macam-macam sama dia. Nah, jadi di dalam suatu pergumulan, ada persoalan, Tuhan campur tangan, Tuhan hadir. Karena Tuhan tidak mau ada masalah yang makin serius dalam masalah tersebut, dalam relasi tersebut. Jadi Tuhan mengarahkan Yakub, tapi Tuhan juga mencegah Laban, supaya Laban tidak melakukan kejahatan terhadap Yakub. Nah, yang kedua ketika mereka ketemu ini yang menarik. Yakub dan Laban berbicara. Jadi Yakub dan Laban mengungkapkan isi hatinya. Apa yang selama ini dipendam dalam hati, dalam pikiran diungkapkan semua. Apa yang dikatakan oleh Yakub? Dia bilang, "Paman, aku ini udah tinggal 20 tahun sama Paman. Aku tinggal 14 tahun untuk dapat istriku nih, 2 orang anak-anakmu ini. Lalu saya tinggal lagi 6 tahun supaya saya memperoleh ternak ini semua." Jadi bicara, mungkin selama ini tidak pernah terungkapkan. Ya, Yakub bilang, "Aku ini berjerih payah siang malam. Kalau ada domba yang hilang, ku kembalikan. Enggak pernah saya mengambil domba paman, dombaku sendiri sebagai gantinya. Apalagi aku udah berjerih payah. Tapi syukurlah Tuhan menghargai jerih payah saya." Lalu Laban juga mengungkapkan isi hatinya. "Ya tapi jangan begitu dong kamu, pergi meninggalkan kami begitu saja. Aku kan perlu menyampaikan doa untuk anak-anakku. Aku perlu mencium cucu-cucuku itu semua, masa kamu pergi begitu saja?" Ya, mereka mengungkapkan isi hatinya. Mereka berbicara apa yang selama ini di pikiran saja atau di hati saja. Mereka berbicara apa adanya. Dan itu hal yang menarik. Kadang-kadang kalau ada masalah kita nggak bicara ya, kita diam-diam saja. Nah, nggak boleh. Kita belajar dari Bapak Yakub ini dengan Bapak Laban, mereka berbicara. Dan yang menarik setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kesepakatan, mereka membuat agreement ya bahasa Inggrisnya. Mereka membuat suatu perdamaian. Udah kita damai saja. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuat tumpuan batu. Kalau zaman sekarang mungkin ya membuat monumen. Kalau zaman dulu ya tumpuan batu udah cukup. Ya mereka mengumpulkan batu, saudara-saudara mengumpulkan batu, kemudian ada gundukan batu, ada timbunan batu. Bapak Laban menyebutnya Yegar Sahaduta. Artinya tumpuan batu ini adalah saksi di antara kita. Yakub menyebutnya Galet. Ya, artinya sama juga Yakub dalam bahasa Ibrani. Bapak Laban menyebutnya Yegar Sahaduta dalam bahasa Aram. Ya, artinya timbunan batu ini menjadi saksi di antara kita. Nah, apa yang terkandung di dalam tumpuan batu ini atau monumen ini? Yang pertama, Yakub diminta dan Laban juga berjanji. Nah, Laban tidak akan melewati batu ini, tumpuan batu ini dengan maksud yang jahat. Yakub juga begitu, enggak boleh melewati batu ini menyeberang kemari untuk maksud yang tidak baik, yang jahat. Nah, itu kesepakatannya, kesepakatan perdamaian. Kita harus damai. Tapi Laban memberi tambahan lagi, kamu tidak boleh menikah dengan perempuan lain lagi ya, di samping anak-anak saya ini. Itu yang menarik. Dan kita tahu bahwa Yakub menaati
melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Nah, apa pelajarannya untuk kita? Pelajarannya untuk kita ialah seperti kitab suci menulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Supaya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kita nggak boleh membenci orang lain. Kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan Yesus juga dalam Matius 5, khotbah di bukit, ayat 23 sampai 24, juga mengatakan bahwa kalau kamu ada masalah, ya, kamu memberikan persembahan pada Tuhan, lalu ingat ada masalah dengan saudaramu, tinggalkan persembahan itu. Kok cari saudaramu, berdamai dengan mereka. Setelah berdamai, barulah kau balik untuk membuat persembahan kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah kita kepada Tuhan, jadi berdamai dengan saudara kita itu sangat penting. Kita nggak boleh ke gereja lalu kita masih dongkol dengan saudara kita. Susah. Ya, menurut Tuhan Yesus ini, kau berdamai dululah, baru kamu beribadah kepada Tuhan. Jadi kita harus berdamai dengan semua orang. Kita tidak boleh menyimpan dendam pada orang-orang. Dan kita harus selalu berdamai seorang dengan yang lain. Ya, saya di Medan ini mendengar suatu perumpamaan yang menarik, ya, atau semacam semboyan yang menarik. Yang mengatakan begini, kita mempunyai teman 1000 itu terlalu sedikit. Tapi mempunyai musuh 1 itu terlalu banyak. Nah, apa artinya? Artinya kita harus memperbanyak teman. Dan kita harus memperkecil, membuat sedikit orang yang bermusuhan dengan kita. Nah, belajar dari firman Tuhan pada hari ini, maka kita satu, masalah hubungan pasti akan ada, tapi harus segera diselesaikan. Ingat, Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui hati kita, mengetahui pikiran kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir di dalam persekutuan kita. Tuhan hadir di dalam kebersamaan kita, dalam relasi kita. Karena itu, karena Allah Maha Tahu, untuk apa kita simpan-simpan apa yang dalam hati, apa yang dalam pikiran. Kita harus bicara, ya. Bicara dengan orang yang bermasalah dengan kita. Kita ngomong. Yang selama ini kita simpan di hati, kita hanya pikir-pikir, kita sampaikan. Seperti Bapak Yakub dan Bapak Laban, sampaikan saja. Ya, sampaikan saja. Lalu kita membuat kesepakatan, membuat persetujuan, dan harus dipelihara persetujuan itu. Harus dipelihara kesepakatan itu. Kita tidak boleh sekedar sepakat, lalu setelah itu kita melupakannya. Bapak Yakub dengan pamannya, Bapak Laban, membuat kesepakatan, dan mereka mendirikan tugu tadi yang namanya Yegar Sahaduta, atau Galet dalam bahasa Ibrani. Dan ketika mereka melihat tumpukan batu itu, mereka ingat bahwa ada kesepakatan perdamaian di antara mereka. Jadi adik-adik semuanya, mari kita selalu mempunyai sikap hidup yang benar. Kita memperbanyak teman, kita mengurangi musuh. Kita harus hidup berdamai dengan siapa saja. Ya, hidup berdamai dengan siapapun. Tidak boleh menyimpan dendam. Kalau ada masalah kita harus segera menyelesaikan. Masalah dengan orang tua segera selesaikan. Masalah dengan teman di sekolah segera selesaikan. Masalah dengan abang, dengan kakak, dengan adik segera selesaikan. Tidak boleh disimpan-simpan, apalagi dipendam sampai bertahun-tahun. Itu tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Kiranya Tuhan menolong kita semua, ya.
untuk melakukan firman-Nya. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Perbanyak teman, kurangi musuh. Perbanyak teman, persedikit musuh. Ya, perbanyak teman, jangan mempunyai atau menambah musuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami dapat menyimpan ini, pengertian ini, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami mempunyai banyak teman, supaya kami bisa menyelesaikan masalah di antara kami, dan kami tidak menyimpan masalah-masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan naikkan doa syafaat. Adik-adik, anak layan akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu atas bangsa kami. Kami mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk dapat memimpin seluruh rakyatnya. Pimpinlah mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan untuk dapat memajukan dan mensejahterakan bangsa kami. Tuhan, pimpinlah negara kami agar terhindar dari kekacauan dan kerusuhan di luar sana, serta pimpinlah kami agar dapat menanggulangi bencana pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan gereja, para pemimpin gereja, dan jemaat-jemaat-Mu di seluruh gereja. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Serta kami juga mendoakan para perangkat-perangkat di gereja agar bekerja dan melayani seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin kakak layan dan kami untuk dapat beribadah dan berkomunikasi dengan baik walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna, sempurnakanlah dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami sudah menaikkan banyak permohonan kepada Tuhan. Kami terus berdoa, tolonglah ya Tuhan supaya para pelayan PT, anak layan yang Tuhan sudah tolong beribadah pada hari ini, supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, yang mengasihi keluarga, mengasihi teman, mengasihi saudara. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, pemerintah kami ya Tuhan, agar supaya Engkau menolong, agar wabah COVID-19 ini dapat segera diatasi ya Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah hari Minggu ini. Sekali lagi,
mari kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, serta terimalah berkat-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai anak-anak kami, teruna, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.